Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua yang telah klik channel saya dan subscribe channel saya di Rose Bercerita. Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Nama Sungai Pepe bagi orang asli Solo rasanya sudah tidak asing lagi. Tapi bagiku sebagai orang pendatang, aku tidak mengenal sedikit pun Sungai Pepe. Yang aku ketahui selama ini, di desaku semua sungai sama saja. Karena setiap aku memancing, pasti selalu di sungai. Namun di Sungai Pepe Solo ini justru aku mengalami kejadian yang sangat menakutkan. Rasanya seperti dalam mimpi. Aku tiba-tiba dikeroyok oleh makhluk berwajah rata. Begini ceritanya. Istriku hampir saja syok ketika melihat aku tiba-tiba pulang dari memancing dalam keadaan lemas dan langsung terkulai di tempat tidur. Bahkan sampai 3 hari, aku seperti tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Aku pun tak pernah bercerita apa yang terjadi kepada istriku. Aku tak mau jika harus ke dokter. Karena meski badanku lemas, tapi tidak ada luka sama sekali. Meski aku seorang petani muda, tetapi memancing menjadi kegemaranku selama di Wonosobo. Namun kali ini di Solo, tiba-tiba aku ingin sekali memancing. Karena rumah adik ipar yang kutuju ini berada di Solo dan kampung Sumber ternyata tidak jauh dengan sungai besar itu, yaitu Sungai Pepe. Adik iparku adalah pencari rongsokan. Hari Minggu, setelah aku membantu dia mengumpulkan rongsokan selesai guys, tiba-tiba rasanya aku ingin sekali memancing dan aku berniat berangkat petang hari, sehingga rencananya aku habiskan waktu malam itu di sungai guys, dan pulang di pagi harinya. Dengan bersepeda, aku seorang diri menuju ke arah utara, namanya Kampung Banyu Anyar. Karena di kampung ini ada sungai yang lumayan besar, orang menyebutnya dengan Sungai Pepe. Aku yang bukan orang Solo sedikit pun tidak tahu menahu Sungai Pepe itu. Yang ku tahu semua sungai itu biasa saja, sehingga petang itu tidak ada rasa was-was ketika hendak menuju ke Sungai Pepe. Tidak sampai 1 jam, sampailah aku di sebuah perkampungan Banyu Anyar itu, dan aku sudah berada di lokasi pinggiran sungai. Sepedanya kusandarkan begitu saja di pohon pisang di tebing sungai bagian atas, dan sementara aku mulai menyusuri jalan setapak menuruni pinggir sungai. Kulihat air di Sungai Pepe ini sangat tenang, apalagi suasana senja membuat sekitar sungai terasa hening, terasa sepi sekali, hanya gemercik air. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh seorang lelaki setengah tua yang ternyata berhendak menuju ke atas sungai. Rupanya orang ini juga baru saja dari sungai. Loh, mau kemana nak? Ini kan sudah hampir malam. Sebaiknya urungkan saja niat mancingmu. Tempat ini angker. Tegur bapak setengah tua yang kata orang-orang di kampung ini orang pintar. Aku hanya menjawab, ya pak. Tetapi aku tidak menghiraukan sama sekali nasihat bapak yang berpapisan tadi guys. Mungkin karena aku bukan orang Solo, jadi aku tidak begitu mengkhawatirkan cerita orang-orang tentang goib yang dianggap tahayul. Di keremangan malam senja itu, langkahku mulai menyusuri tepian Sungai Pepe. Aku bermaksud untuk mencari tempat yang nyaman untuk memancing. Tiba-tiba perhatianku tertuju pada pohon jati yang kuanggap tidak begitu besar, tapi sangat tinggi dibandingkan pohon-pohon yang ada di pinggiran sungai. Aku lalu menggelar tikar kecil yang telah aku bawa tadi, dan mulai melempar kail pancing ke tengah sungai ke arah di mana airnya kelihatan agak tenang. Seperti pengalamanku selama ini, air yang tenang pasti akan mendapat ikan yang besar. Aku mulai merebahkan badanku di pohon jati sambil menunggu umpan kailnya dimakan ikan. Angin malam di Sungai Pepe mulai menyentuh tubuhku, menjadi terasa dingin.
Dan seiring saat itu juga terdengar suara azan maghrib yang samar-samar menggema di sekitar sungai. Namun hanya beberapa menit aku menikmati tempat itu, tiba-tiba terdengar langkah-langkah yang suaranya semakin jelas ke arahku. Semula aku yakin bahwa itu pasti langkah manusia, karena dari jauh tampak jelas bayangannya seperti manusia. Namun semakin mendekat, mereka tidak berpakaian. Hanya bawahnya saja yang ditutupi kain hitam, kain itu seperti celana. Sekarang mereka semakin dekat, namun wajah mereka belum juga terlihatan dengan jelas. Tapi sudah terlihat jumlah mereka yang datang berjumlah 3 orang. Dan tubuh mereka sangat kekar sekali. Aku sangat kaget ketika tubuh mereka mendekat ke arahku. 3 makhluk itu ternyata melampiaskan marahnya kepadaku. Tiba-tiba aku langsung ditarik dan dipegang oleh 2 makhluk tanpa wajah itu. Dan satunya lagi memukul wajahku berulang-ulang kali. Saat itulah aku melihat wajah-wajah makhluk itu dengan jelas. Makhluk tanpa mata, hidung, dan mulut. Wajahnya tampak rata. Sampai beberapa menit aku sudah tidak kuasa lagi menahan serangan ketiga makhluk ini. Kemudian satunya lagi memegangi kakiku dan hendak melemparku ke dalam sungai. Tapi aku masih ada kesempatan meraih batang pohon jati dengan sangat erat sekali. Ketiga makhluk tanpa wajah ini masih tidak mau kalah. Mereka berusaha melepaskan tanganku yang memegang dahan kayu jati itu. Aku hampir putus asa, namun keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba tidak sengaja aku membaca ayat Al-Quran yang aku hafal. Salah satunya adalah Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Meski dengan hafalan yang setengah-setengah, tapi aku mulai menyebut nama Allah sebagai zat yang berkuasa. Seiring ayat-ayat yang kubaca, ternyata ketiga makhluk berwajah rata itu mulai sedikit melepaskan pegangannya. Dan tiba-tiba mereka menghilang di kegelapan malam. Aku jatuh tersungkur, badanku terasa tak berdaya sama sekali. Di wajahku aku rasakan ada memar-memar. Dengan sempoyongan aku memaksa berjalan menuju di mana sepedaku sandarkan tadi. Aku benar-benar lemas sekali. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kurasa lemah sekali, aku harus mengayuh sepedaku menuju ke rumah iparku di Sumber. Begitu sampai di rumah, di depan istriku, aku langsung terkulai di tempat tidur. Beberapa kali istriku menanyakan ada apa yang terjadi kepadaku. Namun aku masih membisu. Baru setelah 3 hari, setelah tubuhku mulai membaik, mulailah aku menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah badanku mulai sehat kembali, pukul 2.30 malam aku terbangun karena aku bermimpi tentang seorang nenek tua yang menemuiku. Dan dia mengatakan kalau sebagian Sungai Pepe adalah daerah kekuasaannya. Dia menamakan dirinya Supinah. Dia menyatakan marah atas perbuatanku masuk ke daerahnya, dianggap tidak tahu aturan sopan santun, alias ora kulonuon atau tidak permisi. Maka Nyi Supinah meminta tebusan, menyuruhku memberinya sesajen, bunga mawar, melati plus menyan, dan harus ditaruh di bawah pohon jati. Mimpi ini sampai terjadi 3 kali dan pelakunya sama, dan nenek yang mengaku penunggu sungai itu siap membantu segala kesulitan hidupku untuk menjadi lebih baik. Akhirnya di benakku menjadi ada 2 pilihan, meminta kepada makhluk gaib dalam mimpi itu atau menjalankan agama untuk meminta kepada Tuhan. Inilah ujian iman seseorang yang akan ditemui setiap manusia. Kejadian nyata yang kualami ini adalah bentuk nyata bagaimana para setan berusaha menyesatkan manusia untuk menyekutukannya dengan Sang Pencipta alam ini. Namun juga perlu diperhatikan, para makhluk gaib ini juga ciptaan Allah, dan mereka juga memerlukan eksistensinya untuk dihargai, namun bukan untuk dipuja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita horor lainnya dan berbau mistik. Jika ada yang mempunyai kisah nyata tentang mistik atau horor bisa dikirimkan ke email rosebercerita@gmail.com.